Mbak? Alhamdulillah lancar. Naik apa tadi kemarin? Naik bus Naik bus. Berapa lama durasi kemarin Mbak? sekitar 25 menit menuju ke sini. Oh, jauh juga ya Mbak? Iya. Iya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak karena telah datang ke praktek pekerja sosial saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Zihan Amira Sandra. Saya seorang pekerja sosial yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Kalau boleh saya tahu, nama Mbak siapa? Nama saya Warakairul Nisa. Umur Mbak berapa tahun? Umur saya 19 tahun. 19 tahun. Masih muda ya Mbak? Alamat Mbak di mana? Saya berasal dari Jalan Asahan. Oh, Jalan Asahan. Jauh ya Mbak, ibaratnya ujung ke ujung. Saya di kota Mbak, jauh. Ya, Asahan ya Mbak. Di sini saya sebagai seorang pekerja sosial, apa ada yang bisa saya bantu ya Mbak? Jadi tujuan saya kemari untuk menceritakan masalah yang saya hadapi dan meminta solusi kepada Mbak Jihan. Baik ya Mbak. Di sini tools yang kita gunakan adalah pohon masalah ya Mbak. Oh, Di sini Mbak bisa lihat. Nah, pohon masalah ini Mbak terbagi dari 3 bagian, yaitu akar. Akar ini merupakan penyebab dari masalah yang Mbak hadapi. Kemudian ada batang. Batang ini diartikan sebagai masalah inti yang Mbak hadapi. Dan yang terakhir ada cabang. Cabang ini diartikan sebagai efek. Nah, di sini Mbak boleh menceritakan tanpa ada rasa ragu dan malu. Mbak santai aja menceritakan kepada saya. Boleh Mbak ceritakan? jadi awal mula permasalahannya itu terjadi konflik di rumah tangga kedua orang tua saya itu pada saya berumur sekitar 5 tahun. Di situ saya TK, bersekolah TK. Terjadilah perselingkuhan ayah saya di belakang ibu saya. Ketika itu ayah saya berani bermain gila di belakang ibu saya. Saya di situ memang belum mengerti apa-apa. Tetapi ibu saya melihat gelagat ayah saya itu sedikit curiga. Kenapa ini? Kenapa dia berbeda? Kenapa dia tidak seperti biasanya? Ibu saya di situ sedang menyelidiki apa sebenarnya yang dirahasiakan ayah saya di belakang dia. Jadi ketika ibu saya mengetahui semuanya, mengetahui bagaimana kelakuan ayah saya yang sebenarnya, dia mengetahui, oh ternyata ayah saya bermain gila dengan perempuan lain di belakang ibu saya. Jadi ketika mengetahui hal itu, ibu saya sontak mengajukan untuk berpisah dengan ayah saya karena ibu saya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan ayah saya di belakang ibu saya. Bagaimana rasanya seorang perempuan diselingkuhi dengan suaminya sendiri? Jadi ibu saya mengajukan untuk berpisah, tetapi ayah saya tidak mau. Jadi mereka hanya berpisah biasa, tidak ada perceraian yang sah di antara kedua orang tua kandung saya. Hanya berpisah seperti biasa, dan ibu saya masih menyandang status sebagai istri sah dari ayah saya sampai sekarang, sampai saat ini. Ya, kalau saya boleh tahu ya Mbak sekarang tinggalnya sama siapa? Saya tinggal bersama ibu saya. Iya, tinggal sama ibu. Jadi ibu yang mengurus Mbak dari kecil ya, Iya. sampai sekarang. Kemudian apakah bapak Mbak itu memberi nafkah kepada Mbak? Kalau diingat, ketika itu ayah saya ingat memberi nafkah saya ketika saya berumur 15 tahun. Kalau tidak salah itu saya bersekolah di SMP kelas 1
Di situ baru ayah saya ingat untuk memberi nafkah saya. Di situ ayah saya menemui saya dan mencari-cari di mana keberadaan saya. Jadi dengan keluarga ayah pun Mbak masih berhubungan baik atau tidak? Mungkin untuk saat ini cukup baik. Baik ya Mbak ya. Apa yang Mbak rasakan atau efek apa yang Mbak alami dari masalah broken home ini? Efek yang saya rasakan ketika mengalami kejadian konflik rumah tangga kedua orang tua saya ini, saya sedikit tertekan ya dengan keadaan seperti itu. Juga ketika saya keluar melihat keluarga yang utuh, melihat yang kedua orang tuanya masih bisa bersama, terus bahagia, melihat mereka tertawa bersama keluarga itu, rasanya saya sangat iri ya. Kenapa mereka bisa? Kenapa saya tidak? Kenapa keluarga saya hancur? Kenapa orang lain itu bisa bahagia? Itu saya iri sekali melihat keadaan yang seperti itu. Selain itu apa ada efek yang Mbak alami? Tertekan, kadang juga frustasi, memikirkan kok bisa ya nasib saya seperti ini, kok bisa ya kedua orang tua saya jadi seperti ini. Terkadang ada terpikirkan bagaimana ya cara mempersatukan mereka berdua kembali seperti dulu, supaya saya itu bisa merasakan keluarga yang utuh, merasakan kasih sayang dari kedua orang tua yang sebenarnya. Begitulah. Baik Mbak, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, Mbak boleh mengisi formulir yang sudah saya siapkan. Oke, baik. Bisa? Oke. Untuk solusi selanjutnya, saya akan menghubungi Mbak dan kita akan mencoba bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Oke, terima kasih untuk solusinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Mbak Jihan. Boleh saya permisi dulu ya, Mbak? Iya. Hati-hati di jalan ya, Mbak. Oke, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama klien saya. Seperti yang kita lihat, tools yang saya gunakan yaitu pohon masalah. Pohon masalah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar sebagai penyebab dari masalah, batang sebagai inti permasalahan, dan cabang sebagai efek yang diterima oleh klien. Di sini, inti permasalahan yang dihadapi oleh klien yaitu perceraian antara kedua orang tua klien. Nah, permasalahan tersebut berawal dari ayah klien berani bermain gila di belakang ibu klien dan bahkan selingkuh. Kemudian, efek yang diterima oleh klien atas permasalahan yang dihadapinya yaitu klien merasa iri kepada keluarga lain, kemudian klien merasa tertekan, dan klien mengalami frustasi. Baik, sampai di situ wawancara yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih.